Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari program studi S1 Terapan Kebidanan Semarang dan Profesi Bidan Semarang, NIM P1337424418005. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai asuhan kebidanan pada ibu nifas. Apa sih itu nifas? Masa nifas atau puerperium adalah masa setelah keluarnya plasenta sampai pemulihan kembali alat-alat reproduksi seperti keadaan semula sebelum hamil yang berlangsung selama 6 minggu atau 40 hari. Tanda bahaya pada ibu nifas: yang pertama, pendarahan lewat jalan nifas; yang kedua, keluar cairan berbau dari jalan lahir; yang ketiga, bengkak di wajah, tangan dan kaki atau sakit kepala serta kejang-kejang; yang keempat, demam lebih dari 2 hari; yang kelima, payudara bengkak, merah disertai rasa sakit; dan yang keenam, ibu terlihat sedih, murung dan menangis tanpa sebab atau depresi. Selanjutnya, perawatan ibu nifas. Perawatan ibu nifas ada 2. Yang pertama, pelayanan kesehatan ibu nifas oleh bidan dan dokter dilaksanakan minimal 3 kali, yaitu yang pertama 6 jam sampai 3 hari setelah melahirkan, yang kedua hari ke-4 sampai 28 hari setelah melahirkan, yang ketiga hari ke-29 sampai 42 hari setelah melahirkan. Yang kedua, pelayanan kesehatan ibu nifas meliputi: yang pertama, menanyakan kondisi ibu nifas secara umum; yang kedua, pengukuran tekanan darah, suhu tubuh, pernafasan, serta nadi; yang ketiga, pemeriksaan lohia dan perdarahan; yang keempat, pemeriksaan kondisi jalan lahir dan tanda infeksi; yang kelima, pemeriksaan kontraksi rahim dan tinggi venus uteri; yang keenam, pemeriksaan payudara dan anjuran pemberian ASI eksklusif; yang ketujuh, pemberian kapsul vitamin A; yang kedelapan, pelayanan kontrasepsi pasca persalinan; yang kesembilan, konseling; yang ke-10, tata laksana pada ibu nifas sakit atau ibu nifas dengan komplikasi; dan yang terakhir yaitu memberikan nasihat seperti makan makanan yang beraneka ragam yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur dan buah-buahan. Yang kedua, kebutuhan air minum pada ibu menyusui pada 6 bulan pertama adalah 14 gelas sehari dan 6 bulan kedua adalah 12 gelas sehari. Yang ketiga, menjaga kebersihan diri, termasuk kebersihan daerah kemaluan, ganti pembalut sesering mungkin. Yang keempat, istirahat yang cukup, dan saat bayi tidur, ibu ikut istirahat. Yang kelima, bagi ibu yang melahirkan dengan cara operasi sesar, maka harus menjaga kebersihan luka bekas operasi. Yang keenam, cara menyusui yang benar dan hanya memberi ASI saja selama 6 bulan. Yang ketujuh, perawatan bayi yang benar. Yang kedelapan, jangan membiarkan bayi menangis terlalu lama karena akan membuat bayi stres. Yang kesembilan, lakukan stimulasi komunikasi dengan bayi sedini mungkin bersama suami dan keluarga. Dan yang terakhir, untuk berkonsultasi kepada tenaga kesehatan untuk pelayanan KB setelah persalinan. Selanjutnya, hal-hal yang harus dihindari oleh ibu nifas. Yang pertama, membuang ASI yang pertama keluar atau kolostrum karena sangat berguna untuk kekebalan tubuh anak. Yang kedua, membersihkan payudara dengan alkohol atau obat merah atau sabun karena bisa terminum oleh bayi. Yang ketiga, mengikat perut terlalu kencang. Dan yang keempat, menempelkan daun-daunan pada kemaluan karena akan menimbulkan iritasi. Selanjutnya, cara menyusui bayi yang baik dan benar yaitu: yang pertama, susui bayi sesering mungkin, semau bayi dan paling sedikit 8 kali sehari. Yang kedua, bila bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan dan kemudian susui. Yang ketiga, susui sampai payudara terasa kosong, lalu pindah ke payudara sisi yang lain. Yang keempat, bila bayi sudah kenyang, tapi payudara masih terasa penuh atau kencang, perlu dikosongkan dengan diperak untuk disimpan. Hal ini agar payudara tetap memproduksi ASI yang cukup. Dan yang terakhir, pastikan posisi pelekatan antara ibu dan bayi tepat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Saya Siti Aisyah, mohon pamit undur diri. Wallahu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.